Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Hai Mitra Sevima, sekarang bersama kita sudah ada Pak Arif Hidayat, ST MPD MN. Beliau sebagai Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Kepala IT Politeknik LPP Yogyakarta. Nah, kita sekarang akan membahas terkait dengan digitalisasi kampus nih. Pak Arif mungkin bisa disampaikan Pak tanggapan Bapak terkait dengan digitalisasi kampus itu menurut Bapak seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Edna. Jadi yang kalau dalam pemikiran sederhana saya itu proses digitalisasi kampus itu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi gitu ya, teknologi yang sudah berkembang sekarang gitu ya. Bagaimana membuat sebuah proses di proses apa ya, terlepas di seluruh proses kehidupan kampus itu menjadi jauh lebih efisien. Kayak gitu sih. Kalau gambaran saya seperti itu, karena memang kita sendiri seperti PTS itu kan sebenarnya terbatas dengan sumber daya manusia ya. Tidak seperti halnya PTN itu kan mungkin ada bagian ini ada yang ngurusi satu sendiri, ada bagian ini yang ngurusi satu sendiri. Tapi kan kalau di PTS kita diharapkan mampu untuk efisien dan efektif, nah kayak gitu. Sedangkan dengan beban kerja sekarang, kalau kita tidak dibantu dengan teknologi, bukan tidak bisa, tapi kalau kita tidak dibantu dengan teknologi kayak gitu ya, karena simple kayak gitu menggunakan bantuan teknologi, ya manusia itu pasti punya selip kayak gitu ya, punya salah di dalam artian konsentrasinya kadang lemah dan lain-lain ya, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu sih, Mbak. Nah, Pak, kalau di Politeknik LPP Yogyakarta sendiri nih, apa yang sudah dilakukan untuk digitalisasi kampus, Pak? Proses digitalisasi kampus itu sebenarnya itu sesuai dengan timeline pengembangan teknologi informasi yang kami punya kayak gitu ya. Kita mulai membuatnya itu sekitar tahun 2016. Waktu saya menjabat kepala IT itu saya menyusun roadmap dengan Direktur Politeknik LPP bagaimana pengembangan sistem informasi dan selama 5 tahun ke depan sampai 2021 kemarin kayak gitu, bagaimana nanti Politeknik LPP mengadopsi sistem-sistem informasi dan teknologi yang bisa diterapkan di Politeknik sesuai dengan kekhasan kita kan kayak gitu ya. Karena kadang ada beberapa teknologi yang nggak bisa dipaksakan tergantung dari kekhasan masing-masing kan kayak gitu. Nah, dari roadmap tersebut kita breakdown target-target awal kayak gitu ya, apa yang harus diselesaikan, permasalahan-permasalahan kompleksnya. Kalau kita kemarin memang bottleneck yang kita selesaikan awal adalah bagaimana mempermudah administrasi mahasiswa, baik itu akademik maupun keuangan kayak gitu. Itu target utama kami dulu mulai 2016 kayak gitu ya. Terus baru ke belakang kita akan membuat sistem-sistem support pendukung untuk pengambilan keputusan maupun administrasi perkantoran yang dibutuhkan untuk saat ini. Total kita sekarang punya hampir mungkin ada 10 lah sistem informasi support ya di luar akademik dan keuangan yang sudah kami gunakan dengan Sevima itu. Jadi memang kita akan terus berkembang sih. Tapi target terakhir nanti adalah 5 tahun ke depannya adalah bagaimana mengintegrasikan sistem-sistem support pendukung ini jadi satu, sambil bagaimana apakah nanti itu bisa kita dengan API yang disediakan sama Siakat Cloud, apakah nanti akan bisa kita joinkan atau kita hanya sekedar bisa menarik data dari Siakat Cloud biar kita bisa gunakan di sistem-sistem support pendukung kita. Gitu, Mbak Erna. Berarti sudah cukup lama juga ya Pak mulai digitalisasi kampus di LPP Yogyakarta ini ya Pak? Dari 2016 gitu. Ya. Kita sudah cukup lama karena memang kita 2006 kita ideal, 2016 itu kita idealis, kita menciptakan sistem-sistem stand-alone yang tidak terintegrasi kayak gitu ya. Tapi kita sudah mencoba untuk target awal itu adalah bagaimana mengefisienkan administrasi kayak gitu ya.
kayak gitu, dimulai dengan bottleneck kayak gitu. Bayangkan saja tahun 2016 itu kita belum punya sistem pendaftaran mahasiswa online. Dalam tahun 2016, Mbak, 2016 itu kita belum punya sistem pendaftaran mahasiswa baru online, kayak gitu ya. Siakat kita sudah punya, sistem keuangan kita punya, tapi masih standalone kan, kayak gitu. Tidak ter apa ya, ya sudah hanya sekedar kayak gitulah ada kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kita menginisiasi dari PMB itu mah berkembang, kita bongkar pasang sistem kayak gitu ya, dengan beberapa vendor kayak gitulah sampai ketemu Siakat Cloud di 2018-an, 17-18 kalau nggak salah saya ingat itu. Habis itulah kita memunculkan untuk awalnya pakai GoFeeder Community awalnya gitu ya. Habis itu terus ada kebutuhan lagi, kita bergeser lagi ke GoFeeder Cloud. Dari GoFeeder Cloud masih kurang lagi, akhirnya geser ke Siakat Cloud kayak gitu. Kira-kira gitu, Mbak Erna. Oke, nah Pak, kalau tanggapannya Bapak nih terkait dengan penggunaan sistem akademik yang berbasis cloud itu seperti apa, Pak? Di satu sisi itu sangat memudahkan, Mbak, sebenarnya. Dengan penggunaan cloud itu, jujur saja resources kami, server-server kami yang dulu kita gunakan untuk Siakat, akademik, keuangan, dan lain-lain itu bisa kami gunakan untuk hal-hal yang lain, contoh kayak UJS, kita bisa pakai, dulu belum mengenal Lightlink, kita bisa menggunakan Moodle, kayak gitu ya. Kita bisa gunakan untuk perpustakaan, kayak gitu-gitu. Kita bisa gunakan data center untuk kecil-kecilan, kayak gitu. Jadi sebenarnya sih cloud itu memang terlihat mahal sebenarnya, terlihat mahal. Tapi setelah kita belajar dan kita kalkulasi bahwa merawat server itu jauh lebih mahal. Merawat server dan investasi server itu jauh lebih mahal kayak gitu. Nah, kayak gitu, Mbak Erna. Jadi memang cloud itu memang kalau dulu awal-awal bayangan saya mengenal istilah cloud ya, dalam arti istilah cloud itu masih menemukan teknologi yang mahal kalau menurut saya kan kayak gitu. Tapi dengan benefit-benefit yang kami dapat dari Siakat Cloud dalam artian kalau nanti ada update sistem, terutama sih ya after sales-nya adalah kalau ada update sistem, pembaruan sistem, kita nggak perlu melakukan apa-apa, otomatis akan terupload semua. Ya meskipun kadang kami terkaget-kaget kayak gitu ya, belum ada notice, kok tiba-tiba tampilannya sudah berubah, kayak gitu-gitu itu yang kadang yang jadi pemikiran kami, oh ya udah ini mau worth it untuk apa ya, worth it untuk pengembangan politeknik ke depan, kayak gitu. Di satu sisi juga price yang ditawarkan sama Siakat Cloud Cevima itu menurut kami lebih reliable-nya adalah sebelum kami mengenal Cevima, kami juga sudah beberapa kali bertemu dengan vendor lain yang menggunakan rata-rata hampir 90% adalah menggunakan acuan jumlah mahasiswa aktif, kayak gitu biayanya. Jadi kami menganggap Cevima jauh lebih worth it. Dengan harga segitu kami mungkin akan bisa berkembang selama beberapa tahun ke depan mencapai target sekian itu tanpa harus mengubah kalkulasi bagaimana anggaran penggunaan IT kan kayak gitu, Mbak Erna. Oke, Pak. Nah, Pak, mungkin bisa berbagi tips, Pak, untuk perguruan tinggi lain atau kampus lain yang ingin mengikuti jejak LPP Yogyakarta ini dalam digitalisasi kampus, Pak? Mungkin tips yang pertama adalah ada acuan yang jelas. Seperti saya bilang, saya punya roadmap kan ya gitu. Saya punya roadmap yang kemarin itu saya kasih nama blueprint pengembangan sistem informasi itu dari 2016 sampai 2021 itu yang sekarang masih saya susun 2022 sampai 5 tahun ke depan. Itu adalah yang pertama adalah punya roadmap yang jelas. Nah, kayak gitu. Terus di berikutnya adalah ada support dari pimpinan, itu paling penting juga. Terlepas ya kalau kita sudah menyusun roadmap kan sudah disahkan ya oleh pimpinan kan kayak gitu. Tapi bukan hanya sekedar menjadi dokumen, tapi juga benar-benar terrealisasikan. Itu menjadi tolak ukur juga soalnya, karena kan kayak gitu. Kadang kan soal pimpinan kan ya dalam tanda kutip khawatir nanti contoh saya mengambil untung dengan melakukan kontrak dengan Cevima kan kayak gitu ya, ada VV di belakangnya, ada dan lain ya kayak gitu. Itu kita memang harus meyakinkan pimpinan dalam itu. Kita juga
di satu sisi juga yang berikutnya kita sebagai penanggung jawab operasional harus memberikan gambaran yang utuh bagaimana sih sebenarnya kampus itu berkembang ke depan, kan kayak gitu, berkembang ke depan. Karena kadang ada memang pimpinan yang dalam tanda kutip masih old school ya, ada gini aja dah cukup, kan kayak gitu. Ya padahal itu tidak bisa lagi menjadi tolok ukur yang jelas kalau menurut saya. Kalau sekarang kan contoh kayak kita sistem pembayaran sudah pakai C5P. Begitu mahasiswa itu telat melakukan pembayaran, kan recordnya ada dalam artian kapan dia create VA dari lognya, kapan dia ngadep ke Indomaret atau ke bank, kayak gitu, dengan semua konsekuensinya, kita jauh lebih mudah membuat keputusan manajemen sih sebenarnya. Dalam artian memang sistem itu kita buat dan kita pakai, kita gunakan dalam artian tanda kutip besarnya kan untuk membuat keputusan manajemen, melihat habit dan lain-lain, kan kayak gitu Mbak Eda. Terus yang berikutnya memang begitu sudah ada trust dari pimpinan, memang kita sebagai implementator di lapangan yang memang harus sangat kuat, punya kendali yang kuat, kan kayak gitu. Kendali yang kuat itu tidak cukup hanya dari kita, memang juga cukup harus memang, saya aja kadang sampai minta surat keputusan dari pimpinan bagaimana nanti seluruh prodi, seluruh admin prodi, seluruh mahasiswa itu mau, bahkan sampai dosen wali, kan kayak gitu, sampai mau, kan kayak gitu. Dan memang memang keuntungan yang saya miliki adalah saya memegang di dua bagian yang krusial sebenarnya. Jadi kebijakan akademik saya itu selalu bukan ya, mendapat feedback dari IT kayak gitu. Contoh mungkin kayak dosen kok susah ya, kan kayak gitu ya, masih ngisi di Siakat, habis itu ngisi lagi di Edlink, kan dulu awal-awal kayak gitu nggak bisa tersinkron dengan jadi satu, kan kayak gitu. Nah dari situ saya harus membuat kebijakan ini bagaimana bukan memutus penggunaan Edlink, tapi bagaimana ini tetap terus jalan, mau nggak mau, kan kayak gitu, mau nggak mau dengan investasi yang sudah kita keluarkan oleh pimpinan dengan harga yang cukup lumayan, kan kayak gitu ya. Kita jujur saja ke Sevima itu hampir tiap tahunnya hampir tembus, sekarang yang mungkin tembus hampir 200-an Pak, 200-an juta bayar ke Sevima. Kalau itu tidak digunakan dengan baik, ya eman-eman, kan kayak gitu, seluruh sistem yang sudah disiapkan dan kita coba terapkan nggak kayak gitu. Malah terkadang saya mengambil kebijakan di akademik ya, kalau sampai datanya tidak muncul di sister, apalagi dengan BKD sekarang ya, BKD sister itu datanya tidak muncul di contoh pembimbingan skripsi dan lain-lain, nggak muncul datanya di sister ya, saya tinggal, yang kita kan sudah ngasih kebijakan bahwa semuanya harus pakai Siakat untuk bimbingan, kan gitu. Kalau sampai itu nggak muncul di sister, tidak terlapor di feeder, itu bukan tanggung jawab kami, itu tanggung jawab dosen pribadi, gitu ya. Karena kami sudah menyediakan fasilitas kayak gitu ya, tidak lagi kami harus merekap Excel, kami upload atau kami input satu persatu ke feeder atau neo feeder, nah sudah ada di situ, kan kayak gitu. Terkait dengan nanti apakah ada kekurangan, nah selalu saya kayak gitu. Terkait sistem, tolong disampaikan, nanti saya akan sampaikan ke Sevima, apakah ada solusi, apakah akan ada pengembangan lebih lanjut, karena saya selalu menyatakan bahwa Siakat Cloud itu bukan sesuatu yang bisa di-customize sangat-sangat sesuai dengan Politeknik, karena itu sebuah rumah besar yang digunakan oleh banyak perguruan tinggi, gitu. Kalau kita merubah sesuatu, belum tentu perguruan tinggi lain itu mau, gitu. Makanya kita harus melihat sisinya, adakah celah lain, kayak gitu. Termasuk yang terakhir, Mbak, seperti yang saya bilang di awal bahwa memilih sistem yang bisa mengikuti kekhasan kita. Memang sampai saat ini ada beberapa sistem, Pak, yang ada beberapa SOP di Siakat itu yang saya bypass, kayak gitu. Saya bypass biar bisa berjalan di Politeknik, kayak gitu. Ya makanya semua fitur yang dirilis sama Sevima itu tidak serta-merta saya floorkan ke dosen, ke mahasiswa, enggak, Pak. Tapi memang saya melakukan riset sendiri, mungkin rata-rata sih saya butuh waktu 1 semester kayak gitu ya untuk melakukan riset saya dengan staf saya, kekurangan dan kelebihan SOP yang baru seperti itu, baru nanti kalau oke bisa diterima kita floorkan, kayak gitu. Ada beberapa hal yang kita bypass memang. Nah, akhirnya memang agak sedikit memberatkan, tapi
biar dalam tanda kutip ya biar semuanya bisa berjalan kayak gitu, meskipun tidak 100% maksimal, tapi SOP ini berjalan dengan pelan-pelan, nanti sambil kita coba komunikasi dengan Sevima apakah ini akan ada pengembangan lebih lanjut kayak gitu Mbak Erna. Pak, tadi kan disebutkan ada beberapa kendala kayak misalnya dosen gitu kesulitan untuk beralih mungkin ke si akad cloud atau dengan Edlink gitu. Nah, itu gimana Pak untuk solusi dari kendala-kendala itu, Pak? Solusinya sih kalau yang paling awal setiap kita melakukan ada perubahan kayak gitu, saya selalu melakukan workshop, Mbak. Selalu melakukan workshop, baik itu batch ataupun langsung kayak gitu ya, seluruh dosen baik itu offline maupun online. Jadi saya selalu menggunakan fasilitas laboratorium komputer kami. Jadi seluruh dosen itu datang di laboratorium komputer, kami jelaskan, dipandu, ada staf-staf saya yang mandu, saya menjelaskan di depan. Plus saya selalu buatkan video penggunaannya kayak gitu. Ada video, ada panduan dalam bentuk user guide kayak gitu yang kadang kita potongkan dari Sevima user guide itu, atau ada yang memang harus kita buat fresh baru karena kita memotong SOP-nya Sevima kayak gitu. Nah, kayak gitu Mbak. Jadi memang bahkan untuk yang sekarang kami sampai mengeluarkan kebijakan ya karena memang saya di akademik dan di IT, saya mengeluarkan kebijakan di akademik adalah kalau dosen tidak menyelesaikan pertemuannya di siang upload kayak gitu ya, maka gaji ngajarnya nggak dihitung sampai kayak gitu. Ya memang keuntungan kalau kita, ya keuntungannya saya bisa melakukan seperti itu karena saya punya report dari IT dan para admin prodi kayak gitu ya. Tapi di satu sisi ya memang berat memegang dua kendali kayak gitu, memang sangat-sangat berat kayak gitu. Di satu sisi bagaimana saya kemarin alhamdulillah sukses 2 kali Mbak menerapkan full CBT ujian untuk UAS dan UTS. Full CBT itu sebenarnya kalau full CBT sih sudah dari awal pandemi kita sudah pakai full CBT, tapi kami menggunakan full CBT yang dilaksanakan di kelas. Nah, gitu. Kami berhasil kemarin 2 semester ini UTS semester kemarin dan UAS semester lalu. Jadi bagaimana saya mempersiapkan jaringan, listrik colokan buat laptop mahasiswa dan lain-lain, itu kami laksanakan sampai 3 sesi dalam sehari. 3 sesi ya, 1, 2, 3, ya betul, 3 sesi sampai jam 5 sore terakhir kayak gitu. Kami sukses untuk melaksanakan hampir 1.300 orang CBT setiap harinya kan kayak gitu Mbak. Ya dengan kalkulasi dengan saya sih harapannya sebenarnya adalah kita menuju ke paperless. Harapan kecilnya sebenarnya seperti itu. Dan juga memangkas waktu bagaimana distribusi jawaban dan distribusi nilai. Kan kayak gitu. Dengan kayak gitu kami 2 semester ini berhasil, Mbak. Waktu maksimal 1 bulan semua nilai masuk itu berhasil. Kalau nggak masuk saya cekan sesuai buku panduan akademik bahwa mata kuliah ini nggak lengkap ya saya cekan. Padahal kan yang penting ujiannya sudah selesai, dosen punya akun masing-masing kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Memang ya meskipun ada beberapa kendala kecurangan yang kami sempat sampaikan ke Sevima kemarin, ya akhirnya karena Sevima belum bisa mengeksekusi, nanti di semester akhir ini kayaknya kami akan melakukan beberapa SOP baru lagi untuk memperkecil kecurangan kayak gitu, Mbak Erna. Oke, Pak. Itu kalau dari pihak dosen ataupun mahasiswa terkadang ada yang suka masih Pak, masih nggak mau gitu ya Pak, pakai beralih ke teknologi yang ada gitu Pak. Kalau mahasiswa sih nggak bisa berkutik Pak, mahasiswa itu nggak bisa berkutik kalau mahasiswa kayak gitu ya. Tapi kalau dosen kadang masih ada kayak gitu, kadang masih ada karena memang ya akhirnya kami menjembatani adalah admin prodi itu Mbak yang kadang mengkreatkan Zoom-nya yang di Edlink sampai melakukan absensi, menyelesaikan perkuliahan kayak gitu-gitu. Itu ada di backup-nya admin prodi Mbak. Tapi kalau mahasiswa sih 100%, 100% sudah menggunakan sistem digital yang kita punya kayak gitu. Kalau mereka bilang Pak iPhone, saya pakai iPhone enggak. Yang enggak unsupport, yang suruh pakai iPhone juga siapa Pak gitu kan. Yang suruh pakai iPhone siapa? Bukannya sudah dijelaskan sama saya waktu di ospek di awal bahwa kita belum support iOS kan kayak gitu. Ya resikomu kalau nggak terabsen dan lain-lain dan kayak gitu ya resikomu berarti lah gitu. Kalau saya kayak gitu Pak. Karena kalau mahasiswa itu
bukan mau tidak mengakomodir, tapi kalau mahasiswa itu terlalu dikasih kebijakan yang longgar, mereka juga akan menyepelekan sebenarnya. Nah, gitu Mbak. Gitu Mbak Ena. Siap-siap. Wah, keren banget ya Pak. Nah Pak, terakhir Pak, mungkin kita mau minta testimoni nih Pak terkait dengan fasilitas dan layanan Sevima yang sudah Bapak gunakan selama ini seperti apa Pak? Oke, kalau testimoninya sih sebenarnya kami dalam tanda kutip puas dengan apa yang sudah diberikan dan disupport oleh Sevima kayak gitu ya. Tapi kadang memang ya mungkin itu pendapat saya sendiri, itu adalah ada gap karena kan dulu kami terbiasa dilayani langsung ya, waktu awal-awal Sevima ada dilayani langsung oleh Pak April, langsung bisa berkomunikasi dengan Pak Halim kan kayak gitu-gitu ya. Itu ya ada sedikit gap kayak gitu Mbak. Kadang saya sendiri kalau sekarang kan ya kami menyesuaikan sih sebenarnya. Kadang sekarang kan contoh kita melakukan kendala kayak gitu ya, melaporkan kendala. Baik Pak, ini sedang kami komunikasikan dengan tim, kalau kita buatkan tiket dulu gimana? Kadang itu saya nggak sabar Pak sebenarnya. Kita buatkan tiket dulu gimana Pak? Nggak bisa mau diselesaikan sekarang. Nah gitu ini sampai ke customer service-nya, customer support itu. Karena dulu kami kebiasaan komunikasi langsung ya, dalam artian kan terkait kebijakan-kebijakan kayak gitu tuh, Mbak April, Pak Halim ini kayak gini-gini, Mas Anam kayak gitu ya, Pak Mahendri, Mbak Dewi kayak gitu ya. Dulu di chat gitu aja 5 menit, 10 menit respon sudah baik Pak, sedang kita sesuaikan, ditunggu dulu ya Pak, paling 15-30 menit selesai clear masalah tersebut. Nah sekarang kan kadang create tiket 2 hari, 3 hari, kadang kami harus konfirmasi lagi kayak gitu ya dengan customer supportnya. Ya kadang di satu sisi saya menyadari bahwa customer Sevima kan sekarang sudah sangat banyak, sangat besar ya kayak gitu ya, makanya dibuatkan sistem seperti itu biar mempermudah penanganan dan kayak gitu. Tapi kadang kami masih merasa jauh, ya saya kan termasuk salah satu pengguna lama kan kayak gitu. Sangat nyaman dengan seperti dulu gitu loh Mbak. Itu aja, sangat nyaman dengan seperti dulu kami dilayani di satu grup WA kayak gitu ya, di grup WA selesai 30 menit selesai. Juarang ada yang sampai berhari-hari kayak gitu, juarang sangat jarang kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu. Kalau dari segi yang lain kami sih memang kami jujur saja terima kasih sudah mendapat privilege lain yang tidak didapatkan perguruan tinggi yang sesama pengguna Syakat Cloud. Ada fitur baru kami selalu kebagian. Bahkan saya sendiri sampai beberapa kali testing fitur-fitur terbaru baik di Adlink maupun Syakat Cloud maupun Karir Link, kami juga salah satu yang dikasih. Padahal kami tidak membayar yang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan yang kayak semacam kami punya fitur ini seharusnya kan ininya titanium, gold, kami kan cuma gold ya, titanium atau platinum dan kayak gitu. Kayak gitu, tapi kami selalu mendapatkan update karena Sevima menganggap kami partner yang apa ya, yang cukup berhasil dan cukup kompeten menerapkan aplikasi Syakat Cloud dan implementasinya kan kayak gitu. Ya memang sampai sekarang di Jogja kami juga menjadi tanya jawabnya teman-teman di Jogja Mbak, sampai sekarang di Jogja bagaimana, karena kan yang pertama kali pakai di Jogja pakai Syakat Cloud itu kan kami sebenarnya, tapi kalau GoFeeder bukan, kami di belakang teman-teman, tapi migrasi awal dari GoFeeder Cloud sampai kami pakai Syakat Cloud itu kami yang pertama di Jogja kayak gitu. Jadi memang teman-teman kadang masih menjadi banyak bertanya ke saya bagaimana mengimplementasikan ini itu kayak gitu. Tapi secara overall saya sendiri dan manajemen itu puas kayak gitu ya, meskipun nah kalau ada kontrak baru selisih harga dikit kan kayak gitu masih tawar-menawar kan kayak gitu ya. Dan tapi secara overall kami nggak ada masalah dengan pelayanan yang diberikan oleh Sevima kayak gitu. Oke Pak, wah menarik banget nih Pak obrolan kita ya Pak ya. Mudah-mudahan memang terus berkembang lagi lah produk-produknya, terus IT-nya juga bisa dimanfaatkan oleh ya Sivitas Akademika maupun kampus-kampus lain juga gitu ya Pak.